aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan nge-review ini adalah shade varian baru dari lip produk lokal yang namanya Base Gloss and Go Lip Tint-nya. Jadi dulu aku udah pernah nyobain skincare-nya ya. Sebelumnya tuh sebenarnya aku udah tahu kalau mereka mengeluarkan lip produk ini yang vegan ya. Jadi aku tertarik buat cobain, tapi pas lihat warna-warnanya itu kayak gonjreng gitu loh. Belum ada yang menurut aku natural. So aku kurang semangat untuk nge-reviewnya, dan sekarang mereka mengeluarkan 3 shade varian baru. Ini tuh kayak yang versi naturalnya gitu. So pastinya aku udah beli nih 3 varian warnanya. Bakal aku kupas tuntas juga, swatch-nya seperti apa hasilnya di bibir aku, teksturnya, dan juga sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang masih nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya, yang bisa kalian lihat sendiri ya. Ini perpaduan warna putih dengan kayak warna-warna yang natural. Ada yang lebih ke peach, mauve, dan juga pink. Dan pastinya di bagian depan ada nama produknya, Base Gloss and Go Lip Tint. Dan di sini ada beberapa klaim produknya ya, healthy stain with moisturizing and antioxidant rich ingredients. Jadi selain dia bisa melembabkan, ada antioksidannya juga yang biasanya bisa melindungi bibir kalau misalnya kalian ada aktivitas di luar ruangan, panas-panasan, atau naik motor, akan lebih terproteksi lagi ya. Dan pastinya seperti biasa untuk detail ingredients bakal aku kasih tunjuk zoomnya ya, buat kalian yang penasaran komposisinya apa-apa aja. Di bagian bawahnya ada expiry date-nya sampai di tahun 2026. Tapi setelah dibuka, biasanya sih ini bertahannya bentar nih, ini kecil banget. Nanti aku akan tulis aja ya, karena untuk masa berlakunya tuh kecil banget. Aku belum bisa lihat di sini. Udah gitu di bagian atasnya pastinya ini ada nama-nama shade-nya. Aku nggak tahu apakah packagingnya ini sama dengan yang lama. Buat kalian yang udah cobain dulu varian yang keluar pertama, bisa komen-komen di bawah kayak gimana sih untuk packagingnya. Tapi untuk kemungkinannya sendiri sih sama, karena ini kan cuman launching warna-warna baru ya. Karena untuk di package dalamnya masih sama juga dengan yang versi lama. Ternyata aku mikir dia lebih gede dari ini, tapi ternyata enggak, malah imut-imut kayak gini. Dengan perpaduan warna putih, bawahnya ada kayak gradasi warna yang kita bisa lihat nih untuk shade-shade warnanya. Ya bener-bener cantik-cantik banget. Udah gitu selain ada expired date, ini di bagian bawah juga ada nama produknya, shade-nya, dan juga neto nih, ada 5 mili. Kemarin kalau nggak salah tuh harganya sekitar 70 ribuan. Aku akan langsung tulis aja di sini. Atau seperti biasa kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi, aku udah taruh ya untuk harga terupdate dari official store-nya. Seperti biasa sebelum mengaplikasikan, aku akan kasih tunjuk nih dari aplikatornya. Bisa dilihat ini aplikatornya agak cekung ke dalam, yang biasanya tuh ini dibuat untuk menyesuaikan bentuk bibir. Tapi ini memang cukup kecil dibandingkan yang biasanya ya, cuman ujungnya tuh lancip. Jadi nanti kita akan lihat aja waktu diaplikasikan di bibir aku kayak gimana. Dan untuk wanginya sendiri menurut aku ini kayak wangi-wangi vanilla gitu. Jadi buat kalian yang suka wangi-wangi creamy vanilla, aku rasa nggak akan masalah. Maaf nih, pencahayaannya agak terang dikit ya, karena tiba-tiba nih mataharinya panas banget. Bentar. Ya, aku lanjut ya. Tadi untuk wanginya tuh dia creamy vanilla yang sebenarnya tuh nggak terlalu strong banget. Jadi kalau misalnya kalian suka wanginya sih nggak akan masalah. Dan buat kalian yang nggak suka bebauan, sepertinya masih nyaman. Udah gitu, sekarang aku langsung akan swatch aja tanpa babi bu ya. Di shade yang pertama nih, 07 Blooming Bear. Kalau dilihat dari hintnya, dia tuh kayak warna-warna nude pink yang cantik banget nggak sih? Pas dipakai di bibir aku, teksturnya sendiri lebih ke tekstur gel watery yang super ringan banget. Wow, kayak nggak pakai apa-apa gitu loh. Tapi memang untuk coveragenya dia kurang nutup di pinggiran bibir aku, jadi aku perlu celup dan aplikasikan lagi ke bibir. Untuk hasilnya ini kelihatan lembab ya bibirnya, jadi nggak yang glossy banget, tapi bukan yang matte. Masih kelihatan terhidrasi di bibirnya. Walaupun untuk coveragenya sendiri sih di aku nggak yang nampol banget, masih agak kelihatan samar-samar tuh pinggiran bibir aku yang gelap. Tapi nggak apa-apa karena sudah cukup bisa meratakan warna bibir aku. Walaupun dia finishnya lembab kayak gini, waktu aku coba cium di tangan aku, kelihatan tuh di sini dia transfer proof. Nggak nempel sama sekali di tangan, hanya glossy-glossinya aja yang nempel.
So, menurut aku ini jadi nilai plus karena dia nggak akan kayak bleberan atau nempel-nempel di masker ataupun di gelas, botol minuman juga. Dan seperti ini hasilnya shade 07 Blooming Bear di bibir aku. Cocok banget sih untuk kayak natural sehari-hari kalau kalian suka warna-warna nude pink. Walaupun sih ini di sini dia lebih intens warnanya, tapi masih kelihatan fresh dan juga natural. So, nggak masalah ya. Shade selanjutnya ini 08 yang namanya Blissful Bear. Kalau dia dari hint-nya dia kayak lebih warna-warna nude peachy ya. Pastinya ini juga salah satu warna favorit aku. Diaplikasikan di bibir aku, kok sepertinya ini coveragenya kayak lebih bagusan ya daripada sebelumnya. Kayak dia sudah cukup menyamarkan walaupun tetap perlu aku celup lagi dan aplikasikan lagi biar lebih cover ya di bibir. Kalau misalnya kalian nggak punya tipe pinggiran bibir yang gelap atau tipe bibir kalian nggak gelap sih nggak masalah. Tapi aku selalu butuh beberapa layer. Memang dia itu agak jadi lebih intens warnanya, tapi karena lagi-lagi warnanya natural, jadi di sini tuh kelihatan orange-nya aja yang muncul. So, malahan ngebuat makeup kelihatan fresh ya. Buat kalian pecinta warna-warna nude peachy orange, wajib cobain sih untuk shade yang 08 ini. Dan untuk finishnya sendiri di bibir aku sesuai dengan klaimnya tadi ya, dia kan menyebutkan moisturizing, bener-bener memang kelihatan lembab bibirnya walaupun nggak seglossy itu. Dan berasanya nyaman banget karena super ringan sih di bibir. Walaupun menurut aku ini tidak ngeblurin garis-garis bibir ya, kayak biasa aja. Tapi efek hidrasinya yang lebih kerasa di bibirku. Dan ini adalah shade yang terakhir 09 Boldly Bare. Kalau dia dari namanya kan bakal bold ya, tapi menurut aku ini masih kategori natural. Karena dia warna pinkish, ada percampuran dengan ungunya, jadi pinkish mauve. Ya mirip-mirip kayak rosy pink gitu ya. Yang pastinya pigmentasinya lebih oke dibandingkan yang lainnya, karena memang dari ketiganya ini termasuk warna yang paling gelap. Menurut aku sih ini hasilnya di bibir aku juga cantik karena dia nggak pucat sama sekali. Buat kalian yang suka warna-warna pinkish mauve pasti akan suka sih dengan warna yang 09 ini. Karena menurut aku ini bisa cocok di semua skin tone, udah gitu warnanya nggak terlalu gonjreng, pokoknya cantul ya. Pasti udah banyak yang punya nih untuk shade yang 09. Oke, itu tadi ya untuk swatches dari ketiga warna punyanya Best Lip Tint-nya. Kira-kira seperti apa nih dari tiga warna ini? Apakah ada warna yang udah kalian incer? Atau kalian udah beli juga nih? Coba sharing kayak gimana hasilnya di kalian. Kalau buat aku sendiri ngelihat warna kayak gini tuh susah menentukan pilihan ya. Karena kayak cakep-cakep semua dan bisa masuk juga di tipe skin tone aku. Tapi memang kalau harus milih salah satu mungkin sih yang shade 08 ya, tadi namanya Blissful Bear karena dia nude peachy-nya kayak ngebuat fresh gitu. Itu yang di urutan pertama sih pastinya karena walaupun dia di layer warnanya intens itu kayak masih natural menurut aku. Untuk warna yang lainnya aku suka juga, khususnya yang 09 itu juga oke. Tapi 08 sih di aku coveragenya masih kurang. Dan sekarang aku akan ngebahas untuk klaim produknya yang aku rasakan ya di bibir aku. Karena tadi kan dia menyebutkan ya di sini healthy stain with moisturizing and antioxidant rich ingredients. Menurut aku sih bener, karena memang rasanya di bibir itu lembab dan glossy-nya tuh nggak yang bener-bener glow banget gitu loh. Bahkan setelah udah nge-set matte, ini glow-nya tipis banget di bibir aku. Dan yang paling aku suka tuh teksturnya berasanya di bibir tuh bener-bener seringan itu. Lembut, nggak berasa yang kering. Udah gitu dari segi pigmentasinya sudah cukup oke ya. Yang paling cover sih tadi di shade yang 09. Untuk kalian mungkin yang punya tipe pinggiran bibir gelap kayak aku atau memang tipe bibirnya gelap, aku saran sih yang shade itu aja. Dan kalau aku lihat di sini ternyata ada kandungannya sodium hyaluronate yang pastinya itu juga bagus untuk menghidrasi bibir. Selain itu untuk lip tint-nya dari Best ini adalah salah satu produk lokal yang sudah ada nomor BPOM-nya juga. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi. Aman buat dipakai. So overall sih rasanya ini masih nyaman, ringan di bibir aku. Tinggal kita lihat aja untuk tes ketahanannya nih. Sebenarnya aku udah pakai di beberapa hari yang lalu karena ini datanya udah lumayan lama, jadi aku akan pakai makan di sini adalah ayam goreng. Seperti biasa ya aku nggak akan makan cantik. Tentu sentuhin bibir dan nanti aku bakal update hasilnya kayak gimana di bibir aku.
udah selesai makan dan di situ kelihatan untuk di bagian tengah bibir itu lumayan banyak hilang. Tapi memang meninggalkan stain di pinggirannya. Walaupun sih bisa dibilang ini agak kelihatan yang bolong gitu ya. So bisa aku simpulkan untuk makan makanan yang cukup berminyak atau misalnya kalian makan barbar. Menurut aku ini kurang tahan lama, walaupun ini hal yang wajar karena memang klaimnya sendiri tadi di awal kan dia yang melembabkan bibir. Biasanya lip tint yang seperti itu memang agak rawan ya kalau misalnya kita makan makanan yang berminyak. Walaupun bisa dibilang dia nggak yang sehilang itu karena masih ada stay-nya juga di pinggirannya. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja, kalian cari lip tint yang kayak gimana. Kalau misalnya kalian cari yang ringan banget di bibir, melembabkan, dan suka warna-warnanya, mungkin kalian bisa cobain nih untuk base yang Gloss and Go lip tint-nya ini. Tapi kalau buat aku sendiri, sebenarnya dari teksturnya aku suka karena nyaman dan ringan di bibir aku, udah gitu melembabkan. Tapi memang beberapa ada yang kurang cover ya di aku. Cuman yang lebih penting lagi karena dia kurang tahan lama, belum bisa jadi favorit aku. Tapi aku bisa pakai banget karena memang warna-warnanya cantik dan teksturnya masih nyaman di bibir aku. Akhirnya sukses sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!